Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas kisah Nabi Nuh alaihissalam dan air bah. Nabi Nuh alaihissalam lahir 126 tahun setelah Nabi Adam alaihissalam wafat. Menurut riwayat Ibnu Katsir, Nabi Nuh diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia telah menyimpang jauh dari ajaran Tuhan yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Mereka menyembah berhala, tenggelam dalam kesesatan dan kekafiran. Nabi Nuh adalah rasul yang pertama kali diutus Allah ke muka bumi. Sebagaimana dikatakan, ia mempunyai ahli mauqif di hari kiamat. Kaumnya bernama Bani Rasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya, serta azab berupa taufan yang diturunkan kepada mereka yang kafir, serta bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh beserta para pengikut yang menumpang kapal bersamanya. Kisah tersebut dijumpai di dalam beberapa surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf, Yunus, Hud, Al-Anbiya, Al-Mu'min, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, As-Safa'at, Al-Qamar. Bahkan Nuh ditetapkan sebagai nama surah di dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam melakukan tugasnya mengajak orang-orang yang sesat itu agar menyembah Allah. Namun mereka malah mendustakannya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengatakan bahwa ia adalah seorang utusan dari Allah, maka pemimpin-pemimpin kafir itu mencelanya. Mereka berkata, "Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta." Hati mereka benar-benar sudah tertutup untuk menerima kebenaran. Dengan kesombongannya, mereka menantang kepada Nuh alaihissalam untuk mendatangkan azab kepada mereka. Mereka berkata, "Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah aku, karena mereka mendustakanku." Lalu mendengar doa Nabi Nuh, Allah mewahyukan kepadanya agar ia dan kaumnya yang mengikutinya membuat kapal besar. Nabi Nuh segera memenuhi perintah Allah. Mereka bersama kaumnya pun membuat sebuah kapal. Selama pembuatan kapal, pemimpin-pemimpin kafir itu melewatinya dan mereka mengejeknya. Menanggapi sikap pemimpin-pemimpin kafir itu, Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Jika kamu mengejek kami, kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan yang ditimpa azab yang kekal." Kapal besar pun akhirnya selesai dibuat. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah agar bersiap-siap dengan kedatangan banjir besar atau air bah. Beliau diperintahkan untuk mengangkut hewan-hewan ternak sepasang jantan dan betina, keluarganya, dan orang-orang yang beriman. Nabi Nuh berkata, "Naiklah kalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh." Lalu kemudian kapal besar itu pun berlayar membawa mereka dalam gelombang besar laksana gunung. Dan pada saat itu Nabi Nuh tidak mendapati anaknya naik ke dalam kapal. Lalu ia memanggil anaknya agar ikut naik kapal bersama mereka dan tidak bersama orang-orang kafir. Namun sayangnya sang anak malah menolak. Dia lebih memilih mencari perlindungan ke gunung. Padahal Nabi Nuh alaihissalam telah memperingatkan bahwa tidak ada yang bisa melindungi dari azab ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelombang besar pun menghantam. Semua kaum kafir beserta anaknya ditenggelamkan seperti dalam firman-Nya. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 120. Dan setelah Allah membinasakan orang kafir, difirmankan oleh Allah kepada bumi dan langit, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim." Surat Hud ayat 44.
Setelah Nabi Nuh beserta orang-orang beriman selamat dan kapal berlabuh, lalu Nabi Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, sedang Engkau telah memerintahkan kepadaku mengajak keluargaku masuk ke dalam kapal agar selamat. Dan aku yakin bahwa janjimu akan menyelamatkan mereka itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil dalam menentukan ketetapan." Surat Hud ayat 45. Mengabarkan perihal putra Nabi Nuh yang ikut tenggelam, Allah yang maha adil dan bijaksana pun berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya putramu Kan'an, dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Karena dalam pengetahuanku dia tidak beriman, berlaku jahat, durhaka, bahkan mengingkarimu sendiri. Perbuatan yang ia lakukan sungguh tidak baik. Oleh sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar tidak meminta sesuatu yang belum diketahui dengan yakin bahwa permohonan itu benar atau wajar, agar engkau tidak termasuk golongan orang yang bodoh." Tafsir Surat Hud ayat 46. Setelah Allah memperingatkan Nabi Nuh untuk tidak memohonkan keselamatan dan ampunan bagi putranya yang kafir, dan Nabi Nuh pun menyadari kekeliruannya, kemudian Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau sekiranya engkau tidak mengampuni kesalahan dan dosaku yang lalu, sekarang dan mendatang, dan tidak pula menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk golongan orang yang rugi dan jauh dari rahmat-Mu." Setelah Nabi Nuh alaihissalam memohon ampunan kepada Allah dan Allah menerima ampunan Nabi Nuh serta menyelamatkannya dari bencana, lalu difirmankan kepadanya, "Wahai Nabi Nuh, turunlah bersama keluarga dan pengikutmu dari kapal ini dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang ikut bersamamu, maupun umat mukmin yang datang sesudahmu sampai hari kiamat. Dan ada pula umat-umat yang datang sesudahmu, akan kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Tetapi karena mereka durhaka, maka tidak memperoleh keselamatan dan keberkahan. Kemudian mereka akan ditimpakan azab kami di dunia dan akhirat, atau di akhirat saja dengan sangat pedih." Demikianlah kisah Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang ditenggelamkan. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.